Saat Anda mikirin Ramadan, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin rasa lapar, haus gitu ya? Atau justru hangatnya pas buka puasa bareng? Atau jangan-jangan suasana yang lebih khusyuk, lebih spiritual, yang beda aja rasanya? Apapun itu, hari ini kita akan coba lihat Ramadan dari 3 kacamata yang beda banget, berdasarkan materi-materi yang sudah ada di depan kita. Kita akan bedah Ramadan sebagai pengalaman fisik, panggung sosial modern, dan puncaknya sebagai sebuah perjalanan spiritual. Betul. Dan sumber kita kali ini, wah, kontras banget satu sama lain. Pertama, kita punya panduan kesehatan yang sangat praktis dari Kemenkes. Ini soal tubuh. Fondasi ya berarti? Betul, fondasinya. Kedua, ada artikel yang mengupas tren Gen Z selama Ramadan. Ini dunia digital. Dan yang ketiga, sebuah naskah yang dalam banget tentang pencarian Lailatul Qadar. 3 lensa, 1 bulan suci. Oke, mari kita mulai bedah. Kita mulai dari yang paling dasar, yang paling kita rasain setiap hari, tubuh kita. Pertanyaannya simpel aja, gimana caranya badan kita tetap fit pas puasa belasan jam, tapi aktivitas harus tetap jalan? Ini pertanyaan kunci kan? Dan sumber dari Kemenkes ini jawabannya terstruktur banget. Ada 5 tips utama. Ini bukan sekedar jangan makan, jangan minum, tapi lebih ke manajemen energi yang cerdas. Biar fisik kita prima, ibadah juga jadi fokus, gak lemas. Oke, kita masuk ke pola makan dulu deh. Katanya kan untuk sahur penting banget makanan tinggi serat, buah, sayur. Tapi justru harus hindari gorengan karena bikin ngantuk. Terus pas buka, jangan balas dendam. Mulai pelan-pelan dulu. Nah, iya. Dan itu ada logika biologisnya loh. Makanan berserat tinggi pas sahur itu ibaratnya bahan bakar yang lepasnya pelan-pelan. Slow release. Jadi energi kita stabil seharian. Nggak gampang drop. Jadi itu ya penjelasan ilmiahnya kenapa kalau sahur makan gorengan, jam 10 pagi rasanya udah pengen rebahan lagi. Tepat sekali. Karena tubuh kerja keras mencerna minyak itu, aliran darah ke otak jadi berkurang. Nah, pas buka puasa, logikanya dibalik. Tubuh kita butuh 2 hal cepat, cairan dan gula. Air putih sama kurma itu kombinasi paling pas buat pemulihan instan. Kalau langsung makan berat, Sistem pencernaan yang lagi istirahat seharian langsung kaget. Hasilnya yaitu begah, sesak, terus jadi malas terawih. ini nih tantangan terbesarnya kayaknya ya. Di meja makan udah ada semua gorengan, es, buah, rasanya pengen langsung sikat semua. Ternyata harus bertahap ya. Nah, selain itu ada 3 pilar lain kan? Makan malam, olahraga, dan tidur. Betul. Intinya jangan makan malam berlebihan setelah terawih. Terus, nah ini yang sering jadi debat. Soal olahraga. Iya, ini dia. Jujur, anjuran buat tetap olahraga minimal 30 menit itu kedengarannya berat kan? Udah lemes puasa, kok malah disuruh olahraga? Itu olahraga gimana sih maksudnya? Pertanyaan bagus. Ini yang sering salah kaprah. Sumbernya sama sekali nggak menyarankan olahraga berat. Cukup yang ringan sampai sedang. Jalan cepat, sepeda santai. Kuncinya di waktu. Waktunya kapan? Bisa menjelang buka puasa, jadi energi yang kepakai bisa langsung diisi lagi. Atau setelah makan malam ringan. Tujuannya bukan buat ngebentuk otot, tapi jaga metabolisme aja biar tetap aktif. Biar puasa nggak jadi alasan buat jadi kaum rebahan total gitu. Oke. Jadi intinya tetap bergerak. Terus yang ketiga, tidur. Ini juga tantangan. Pola berubah total. Bener. Makanya, kualitas tidur jadi vital banget. Kalau kurang tidur, kontrol nafsu makan kita juga berantakan. Nanti pas buka puasa jadi kalap. Jadi kalau dirangkai semua, makan cerdas, tetap gerak, istirahat cukup, ini tuh cara kita nyiapin kendaraan fisik kita biar prima buat ibadah. Ngomongin soal kualitas, ini jadi nyambung nih kalau kita lihat gimana generasi yang lebih muda memaknainya. Cara mereka ngerasain Ramadan di era digital kan, wah beda banget. Ini langsung bawa kita ke artikel tentang Gen Z itu. Dari dunia internal tubuh, kita lompat ke dunia eksternal. Lompatan yang pas. Artikel ini ngasih gambaran yang hidup banget soal akulturasi tradisi Ramadan sama teknologi. Ada beberapa temuan utama. 1. Fenomena ngabuburit digital. Kalau dulu ngabuburit itu jalan-jalan sore, Sekarang abuburitnya scrolling TikTok. persis. Ruang tunggunya pindah ke layar ponsel. Dan di ruang tunggu digital itu mereka nggak sendirian kan? Ada banyak godaan lain. Tepat sekali. Disinilah temuan kedua masuk, pengaruh iklan yang luar biasa kuat. Datanya, ini agak mencengangkan sih, 50% Gen Z ngaku cenderung beli produk setelah lihat iklannya pas Ramadan. Tunggu.
50%. Setengahnya. Itu kan gede banget. Besar. Dan nggak berhenti di situ. 42% dari mereka bahkan mau merekomendasikan produk itu ke teman-temannya. Jadi mereka ini target pasar sekaligus agen pemasaran. Gila. Artinya, bulan Ramadan itu jadi prime time buat para pengiklan ya. Anda nangkap esensinya, momennya pas, mereka punya waktu luang, moodnya cenderung positif, dan kebutuhan konsumsi juga lagi naik. Nah, soal makanan, ini saya penasaran banget. Trennya kan unik ya. Katanya Gen Z itu cari hidangan yang praktis, gampang dibuat, tapi syaratnya satu, harus Instagramable, harus estetik. Sampai ada merek mie instan bikin kreasi rasa chicken tandoori atau beef hamburger curry. Ini kalau kita bedah lebih dalam, ini bukan cuma soal rasa loh. Ini cerminan pergeseran. Pengalaman kuliner Ramadan buat Gen Z itu ada dimensi barunya, yaitu presentasi visual. Dan potensi buat di-share. Tepat. Kelezatan sebuah hidangan sekarang juga diukur dari seberapa bagus tampilannya di kamera. Makanan telah menjadi konten. Tunggu, ini poin krusial. Makanan telah menjadi konten. Ini mengubah segalanya kan. Validasi pengalaman makan jadi bergeser. Bukan lagi ini enak banget rasanya, tapi juga, wah ini bakal keren banget di story gue. Ini perubahan psikologis yang Fundamental. sangat fundamental. Makanan jadi alat buat bangun citra diri, buat berekspresi. Takjil yang cantik bisa dapat likes dan komentar. Itu kan validasi sosial di era sekarang. Ini menjelaskan kenapa brand berani eksperimen dengan rasa aneh tadi. Mereka nggak cuma jual rasa, mereka jual bahan konten. Tapi, pertanyaan iseng nih. Makanan yang super Instagramable ini kira-kira sejalan nggak ya sama tips kesehatan Kemenkes tadi? Jangan-jangan yang paling estetik itu justru yang paling manis, paling banyak krimnya. Itu pertanyaan yang sangat relevan. Dan seringkali jawabannya adalah nggak sejalan. Apa yang menarik secara visual, minuman boba warna-warni, dessert berlapis-lapis, biasanya justru yang tinggi kalori dan gula. Disinilah ada tarik-menarik antara kebutuhan fisik dengan kebutuhan sosial digital. Menarik. Tapi biar adil, artikel ini kan juga nyorot sisi positifnya ya, bukan cuma konsumerisme. Betul sekali. Dan ini penting. Teknologi itu kan pisau bermata dua. Sumber yang sama nyebutin 38% Gen Z justru terinspirasi berbuat baik lewat platform digital. Oh iya? Bentuknya gimana tuh? Lain, nyebarin konten dakwah yang positif, atau sekedar bagi-bagi resep takjil gratis. Mereka pakai alat yang sama, yaitu ponsel, tapi buat tujuan yang berbeda. Ini nyambung sama kutipan dari personel di Changkuters di artikel itu ya. Dia bilang, makin tua, makin sadar pentingnya waktu berkualitas sama keluarga pas Ramadan. Mungkin itu juga cerminan kesadaran Gen Z, di tengah semua kebisingan digital, ada rindu untuk koneksi yang otentik. Tepat. Jadi potret Gen Z ini kompleks. Mereka jago navigasi di dunia digital, tapi banyak juga dari mereka yang berusaha nyari makna lebih dalam. Mereka memaknai kembali tradisi dengan bahasa zaman mereka. Jadi, setelah kita bahas mesin tubuh dan panggung sosial digital, sekarang kita masuk ke lapisan paling dalam, ke jantung spiritual Ramadan. Setelah semua persiapan fisik dan ekspresi sosial, puncaknya itu apa sih? Nah, disinilah sumber ketiga kita bicara tentang Lailatul Qadar. Dan naskah ini, suasananya beda total. Jauh dari hiruk-pikuk, jauh dari hitungan kalori, ini tentang hening dan khusyuk. Konteksnya, Lailatul Qadar itu diyakini turun di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Ini berdasarkan hadis yang kuat dari Imam Bukhari. Dan ada satu kisah di sumber ini yang menurut saya benar-benar menangkap esensinya. Jadi diceritakan, pada salah satu malam terakhir, itu Rasulullah dan para sahabat lagi itikaf di masjid. Pas mereka lagi sholat, larut dalam sujud, tiba-tiba hujan turun. Deras banget. Masjid zaman itu kan atapnya masih dari pelepah kurma ya, jadi pasti bocor di mana-mana. Lantai tanahnya basah, tergenang. Bisa dibayangkan ya kondisinya. Banget. Salah seorang sahabat sempat kepikiran buat bangkit buat neduh. Tapi niat itu langsung hilang pas dia lihat Rasulullah. Beliau tetap sujud, nggak bergerak, basah kuyup, tapi wajahnya tenang luar biasa. Sumber itu menggambarkannya seolah beliau asyik masuk ke dalam suatu alam keindahan. Akhirnya semua sahabat ikut bertahan dalam sujud, khusyuk. Seakan-akan hujan dan dingin itu nggak ada artinya lagi. Dan setelah sholat selesai, Sahabat Anas bin Malik mau ngambilin pakaian kering, tapi Rasulullah dengan lembut menolak.
Beliau bilang biarkanlah kita sama-sama basah, nanti juga pakaian kita akan kering dengan sendirinya. Berbicara lebih pelan, wow, coba kita bayangin sebentar adegan itu. Hujan, dingin, becek, semua kondisi fisik yang sangat nggak nyaman. Tapi koneksi spiritualnya begitu total, sampai realitas fisik itu jadi nggak relevan lagi. Dan itulah inti analisis dari sumber ini. Kisah itu adalah metafora kuat tentang esensi pencarian Lailatul Qadar. Ini bukan sesuatu yang ditunggu secara pasif. Jadi bukan soal kebetulan pas lagi ibadah, Lailatul Qadar turun gitu ya? Tepat. Bukan soal untung-untungan. Kisah tadi menunjukkan Lailatul Qadar itu puncak dari sebuah perjalanan. Kondisi di mana jiwa seseorang mencapai tingkat kesiapan yang luar biasa, sampai dunia materi di sekitarnya seolah lenyap. Artinya, Lailatul Qadar itu bukan didapat, tapi diraih. Bukan hadiah lotre, tapi lebih kayak medali emas setelah selesai maraton spiritual. Analogi yang indah sekali dan tepat. Sumber ini bilang, Lailatul Qadar diraih oleh mereka yang jiwanya telah disucikan di hari-hari sebelumnya. Puasa 20 hari pertama itu bukan cuma rutinitas. Itu proses. Proses membersihkan diri, melatih sabar. Proses inilah yang bikin jiwa kita siap. Seperti tamu agung yang cuma akan datang ke rumah yang sudah bersih dan siap menyambutnya. Luar biasa. Kita mulai dari tips praktis soal serat dan gula, terus kita lihat mie instan rasa tanduri jadi konten, dan berakhir di keheningan malam yang basah karena hujan ribuan tahun lalu. 3 lensa yang menangkap Ramadan secara utuh. Dan pada akhirnya, ketiganya ini saling terkait. Tubuh yang sehat, yang kita bahas di awal, adalah syarat buat kita kuat ibadah di malam-malam terakhir. Tren digital Gen Z yang sering dianggap distraksi bisa juga jadi medium buat berbuat baik. Dan puncak spiritual seperti Lailatul Qadar memberi makna pada semua usaha fisik dan sosial kita. Setelah mendengar semua ini, dari tips kesehatan yang paling membumi sampai pencarian spiritual yang paling agung, ada satu pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Di tengah kesibukan modern kita, di antara notifikasi ponsel dan tuntutan kerja, di mana kita bisa secara sadar merancang Ramadan kita. Merancangnya agar nggak berat sebelah, nggak cuma fokus nahan lapar, atau cuma sibuk bukber. Tapi seimbang, memelihara tubuh, menggunakan koneksi sosial untuk kebaikan, dan pada akhirnya benar-benar mempersiapkan jiwa kita untuk menyambut momen puncaknya,